Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tiono dari S1 Farmasi 6A. Di sini saya akan membuat video yang akan mempresentasikan tentang mind map saya ini, tentang depresan, stimulan, dan halusinogen. Pertama, langsung saja kita masuk ke pengertian dari depresan adalah menekan aktivitas sistem saraf pusat. Selanjutnya, untuk stimulan adalah merangsang sistem saraf pusat. Yang selanjutnya, halusinogen adalah menyebabkan halusinasi atau khayalan. Kita masuk ke diagnosis. Depresan, stimulan, dan halusinogen atau halusinasi ini didiagnosis dengan yang pertama ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan psikiatrik, ada pemeriksaan psikologis, dan ada evaluasi sosial. Selanjutnya ini kita masuk ke zat yang dapat menimbulkan dari efek depresan sendiri. Di sini ada alkohol, ada inhalasia, metadon, ada sedatif hipnotik, opiat seperti morfin, heroin, dan kodein. Dari stimulan sendiri di sini zatnya ada amfetamin, kokain, nikotin, kafein, dan MDMA. Untuk halusinogen di sini zatnya ada LSD, DMT, meskalin, PCP, ketamin, kanabis dosis tinggi, magic, mushroom, dan MDMA. Kita masuk ke efeknya. Jadi stimulan itu apa sih? Stimulan di sini memiliki efek mempercepat proses dalam tubuh seperti detak jantungnya cepat, seperti pernapasan atau tekanan darah dan lain-lain. Selanjutnya untuk depresan di sini mempunyai efek menurunkan atau memperlambat proses dalam tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, dan lain-lain. Untuk halusinogen ini halusinasi, jadi merubah kemampuan persepsi seseorang yang memberi dampak pada mental psikomotornya. Selanjutnya kita masuk ke gangguan dari senyawa di sini seperti alkohol. Alkohol di sini menyebabkan gangguan otak dan saraf, liver, penyakit jantung, masalah kehamilan, komplikasi diabetes, masalah pencernaan. Untuk nikotin di sini menyebabkan gangguan fisik dan mental, rasa cemas, depresi, insomnia, konstipasi, sulit berkonsentrasi. Selanjutnya yang terakhir ada kafein. Nah, kafein di sini menyebabkan efek seperti gelisah. Selanjutnya denyut jantung yang cepat, gangguan pencernaan, gugup, urinasi berlebihan, gangguan pencernaan tadi. Setelah itu kita masuk ke patofisiologi dari depresi. Di sini patofisiologi depresi. Depresi ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah dari neurotransmitter norepinefrin atau NE, ya, serotonin dan dopamin dalam otak seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke terapi depresan. Secara farmakologinya di sini ada antidepresan klasik. Jadi antidepresan klasik ini mekanisme kerjanya seperti obat-obat ini tuh menghambat reabsorpsi dari serotonin dan noradrenalin dari sela sinaps di ujung-ujung saraf. Selanjutnya ada antidepresan generasi kedua. Di sini ada SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Di sini menghambat reabsorpsi dan serotonin. Yang selanjutnya ada NASA. Di sini dengan kepanjangan noradrenalin and serotonin antidepresan. Tidak berkhasiat selektif, menghambat reuptake dari serotonin dan noradrenalin, dan terdapat beberapa indikasi bahwa obat ini lebih efektif daripada SSRI. Selanjutnya ada antidepresan MAOA. Jadi berperan dalam dekomposisi amin biogenik. Jadi MAO ini merupakan suatu sistem enzim kompleks yang terdistribusi luas dalam tubuh seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke
Selanjutnya kita masuk ke hyperactivity disorder. Jadi hyperactivity atau hiperaktivitas disorder ADHD, attention deficit hyperactivity disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian. Gejala ADHD dapat menetap hingga dewasa. Jadi seperti overaktif. Selanjutnya ini ada penyebabnya. Di sini dijelaskan penyebabnya dari ADHD atau gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas penyakit turunan neurologis otak yang tidak seimbang mempengaruhi area yang mengendalikan pemfokusan, perencanaan, dan pengorganisasian. Selanjutnya ada bisa karena gangguan jiwa tertentu, karena yang terakhir bisa karena hipertiroidisme. Di sini untuk gejalanya sendiri, ini yang pertama menunjukkan perilaku impulsif, mudah marah, dan cenderung mengalami kecelakaan, tidak mampu mencurahkan perhatian atau konsentrasi pada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian dapat juga seperti memukul temannya ketika anak-anak dan berbicara tanpa menunggu giliran. Selanjutnya untuk diagnosisnya, di sini diagnosisnya bisa dengan menggali dari perjalanan riwayat penyakitnya, pengidap, dan bisa dari riwayat keluarganya. Selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan fisik dan psikologis. Selanjutnya melakukan wawancara atau kuesioner terhadap anggota keluarga atau guru dan lain-lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya melakukan beberapa tes gambar dan tes laboratorium untuk mencari penyebab lain dari hyperactivity disorder ini pada anak-anak atau orang dewasa bisa sampai. Selanjutnya untuk terapinya, di sini terapinya yang pertama dengan obat stimulasi sistem saraf seperti dextrometamfetamin, dextrometilpenidat, dan metilpenidat. Itu untuk obat dari stimulasi. Nah, selanjutnya obat yang non stimulasi seperti guaifenesin dan clonidine. Selanjutnya juga terapinya juga bisa dengan pelatihan interaksi sosial, dan yang selanjutnya ada terapi psikologi. Selanjutnya kita masuk ke gangguan makan. Di sini gangguan makan adalah suatu kondisi di mana segala upaya psikologi dan perilaku difokuskan terhadap yang pertama ada pola makan tertentu, manajemen berat badan, hubungan antara berat badan dengan body image, seperti itu. Selanjutnya dari segi tipenya dari gangguan makan, di sini ada anoresia nervosa, ada bulimia nervosa, ada binge eating disorder, ada eating disorder neto Darwis spesifik. Selanjutnya ini dari penyebabnya di sini saya tulis ada 3 faktor. Seperti yang pertama biologik, di sini bisa karena faktor genetik, bisa chemical imbalance. Selanjutnya ada psikologik di sini ada perfeksionisme, dan ada all or one thinking, dan ada perasaan tidak dapat mengontrol diri. Yang terakhir dari sosial ini ada bisa karena media dan role model. Terapi sendiri dari gangguan makan ini pertama terapi anoreksia nervosa, di sini nutrisional rehabilitasi, terus medical monitoring, ada juga psikoterapi, dan belum ada jadi di sini belum ada obat yang disarankan oleh FDA. Selanjutnya untuk terapi bulimia nervosa di sini ada tangani dengan cara terapinya itu dengan cara tangani komplikasi medis. Selanjutnya nutritional counseling dan intervensi. Selanjutnya ada fluoxetine, seperti itu. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau materi yang kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.